Dan teman-teman, karena dalam video hari ini kita harus melihat dengan tepat kata-kata Ferrari mengenai power unit. Sebenarnya power unit kedua tidak akan berubah secara radikal, akan tetap sama dengan yang pertama. Yang akan menerima bantuan dari Aduo adalah power unit ketiga. Dan itu yang akan debut di Spa. Dalam video hari ini kita akan melihat secara rinci apa yang akan berubah pada power unit ketiga. Kita akan melihat mengapa yang kedua akan sama dengan yang pertama. Kapan bantuan dari Aduo akan datang, dan akhirnya kita juga akan melihat bantuan pada pengujian aerodinamika karena Ferrari memiliki keuntungan substansial dibandingkan McLaren. Dengan itu, mari kita mulai segera. Di antara kepastian dan harapan yang mengelilingi paddock di awal musim ini, ada satu tanggal yang Maranello tandai dengan merah di kalender Miami, bukan hanya untuk balapan tetapi juga untuk apa yang mungkin terjadi sebelum lampu hijau menyala. Di ruang-ruang FIA di mana nasib pasar konsesi diputuskan. Sebenarnya siklus pertama evaluasi daya ditutup di sana lebih awal dari jadwal asli. Dalam musim ini disepakati bahwa data akan dianalisis 4 kali per musim, selalu setelah 6 balapan, tetapi pembatalan Grand Prix Bahrain dan Arab Saudi telah memperpendek urutannya. 4 pertemuan alih-alih 6 dan FIA akan memeriksa angka-angka sekali lagi di Florida. Setelah momen itu, kartu akan terbuka. Ferrari mengandalkan adu, ini adalah titik pusat strategi pemulihan dibandingkan dengan Mercedes dan bukan rahasia bagi siapapun di paddock. Sebenarnya, di antara para ahli, sudah dianggap pasti bahwa Aston Martin dan Audi akan menerima konsesi untuk mengurangi defisit kinerja mereka. Ferrari berharap ada peningkatan yang lebih terukur tetapi berharap dengan urgensi tertentu. Baik Frederick Vasseur maupun para pembalap secara konsisten menunjukkan kecepatan di jalur lurus sebagai masalah utama Ferrari SF26. Tidak aerodinamika, tidak keseimbangan, tetapi kekuatan mesin termal. Di sini para insinyur Maranello tidak menyembunyikannya secara internal. Lies perlu ditingkatkan, kita tahu kita akan melakukannya. Ini adalah pesan yang disampaikan dari Departemen Teknis. Tetapi hati-hati dengan perbedaan, meningkatkan tidak berarti mengubah secara langsung. Spesifikasi mesin baru sebelum bulan Juli tidak realistis dan tidak direncanakan. Unit tenaga nomor 2 akan secara substansial identik dengan yang saat ini. Pembaruan di bangku uji yang di terowongan angin termasuk dalam batas anggaran dan harus direncanakan dalam jangka panjang. Ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dalam beberapa minggu. Apa yang dicari Ferrari dalam jangka pendek berbeda, aduan sebagai alat regulasi, paket aerodinamis Miami sebagai respons teknis jangka pendek. Dan kepastian untuk memiliki lebih banyak ruang dalam pengembangan dibandingkan pesaing. Setelah menutup tahun 2025 di posisi keempat dalam konstruktor tim, dapat juga mengandalkan lebih banyak jam di terowongan angin dan lebih banyak simulasi di CFD terkait dengan McLaren, Mercedes, dan Red Bull. Sebuah keuntungan struktural yang jika digabungkan dengan peningkatan daya, dapat mengubah keseimbangan sepanjang musim Kimi. Antonelli telah memberikan pendapatnya di Sky Italia. Dengan kejelasan yang mencolok, Ferrari akan mendapatkan adu dan mengembangkan mesin. Mereka sudah memiliki mobil yang cepat. Mereka akan mengurangi jarak secara signifikan. Dan itu adalah kata-kata dari seseorang yang melihat situasi dari luar tapi tidak dari jauh. Dan pada saat yang sama menyatakan bahwa mereka tidur nyenyak sadar bahwa keuntungan Mercedes akan tetap menjadi acuan. Bahkan ketika Maranello mendekat Mercedes di sisi lain, tampaknya tidak khawatir. Posisi internal menurut informasi yang bocor adalah penuh kepercayaan bahwa jarak akan dikelola dan bahkan ada keyakinan bahwa Ferrari akan menerima persetujuan untuk konsesi, semacam penerimaan preventif terhadap skenario yang dianggap tak terhindarkan oleh tim Brackley. Tapi tidak menentukan Miami, jadi tidak akan hanya menjadi sebuah balapan, akan menjadi persimpangan regulasi. Dan Maranello tiba di pertemuan dengan paket teknis yang sedang berkembang, sebuah permintaan konsesi di meja FIA, dan kesadaran yang jernih tidak menyerah bahwa waktu untuk kata-kata akan segera berakhir. Dan teman-teman, sudah bisa diperkirakan bahwa Ferrari tidak akan mengubah power unit nomor 2, tetapi akan bekerja pada power unit nomor 3. Juga karena Ferrari sudah memiliki keuntungan dengan mendapatkan lebih awal. Katakanlah pembaruan A2 telah dimajukan ke balapan keempat, yaitu di Miami, alih-alih ke-6. Meskipun pembatalan Bahrain dan Arab Saudi, dan ini sangat baik. 1 poin untuk Ferrari karena dapat mulai bekerja lebih awal dibandingkan dengan tanggal yang direncanakan. Namun ini berarti bahwa mereka akan mulai bekerja dari Miami dan seterusnya pada power unit nomor 3 yang kemudian akan debut lebih lanjut. Sementara itu power unit nomor 2 yang akan debut dalam waktu dekat diperkirakan pada bulan Juni tidak akan memiliki pembaruan. Yang diharapkan dari A2L-A2 benar-benar mulai beraksi di lintasan. Kemudian dari bulan Juli dan seterusnya, singkatnya kami memiliki Ferrari yang
bekerja keras pada paket aerodinamis akan mendapatkan izin dari A2, tidak akan mendapatkan persetujuan seperti Aston Martin dengan Honda yang pasti akan mendapatkan lebih banyak bantuan pada A2 dibandingkan Ferrari. Namun Ferrari akan memiliki lebih banyak jam di terowongan angin dibandingkan McLaren, Red Bull, dan Mercedes. Dan ini adalah poin yang menguntungkan karena mereka berada di peringkat keempat di kejuaraan konstruktor. Ya, dan jadi kita tahu bahwa mereka bisa memiliki keuntungan dari lebih banyak jam di terowongan angin. Dan peraturan baru sangat penting karena berarti Anda bisa melakukan lebih banyak pengujian, baik di CFD maupun di terowongan angin untuk menguji berbagai komponen aerodinamis. Untuk itu Ferrari juga mendapatkan keuntungan dibandingkan lawan-lawan karena memiliki lebih banyak cara untuk menguji berbagai komponen di pabrik dan di tengah jeda paksa jeda biasa yang dijadwalkan oleh kalender setelah pembatalan Grand Prix di Arab Saudi dan di Bahrain Maranello tidak berhenti di dua front yang berbeda yang bersama-sama membentuk sebuah strategi di mana Ferrari mencoba untuk menjembatani jarak dari Mercedes sebelum Miami. Yang pertama adalah yang regulasi, sudah dikenal dengan A2. Sebenarnya FIA ingin mengesahkan tepat di minggu-minggu berikutnya dan di balapan Amerika Serikat jarak yang sebenarnya antara mesin Mercedes dan mesin Ferrari yang kedua kurang dibahas tapi tidak kurang inovatif, ATR pembatasan pengujian aerodinamis yang diperbarui 2 kali setahun berdasarkan klasemen konstruktor, dan Ferrari yang telah menyelesaikan 2025 di posisi keempat memiliki akses lebih banyak jam di terowongan angin, lebih banyak simulasi CFD dibandingkan tim-tim teratas, dan itu adalah keuntungan struktural yang tidak terdengar, tidak ada yang membicarakannya, tapi yang terakumulasi setiap minggu. Dan di jeda antara Suzuki dan Miami bernilai 2 kali lipat karena kamu bisa menguji banyak hal lebih banyak dibandingkan dengan lawan, sementara para teknisi bekerja pada paket evolusi. Jadi dasar baru dan pembaruan yang akan ditandatangani Monza. Untuk hari pengambilan gambar sebelum dibawa ke Florida, tim Ferrari juga mempersiapkan komitmen yang berbeda. Kamis 9 dan Jumat 10 April Fiorano kembali menjadi protagonis. Lintasan rumah akan disiram secara buatan. Untuk uji coba Pirelli pada ban eksperimen basah dijadwalkan untuk musim 2027. Ban intermediate full wet ada dalam program dengan super intermediate yang dalam perspektif bisa menjadi satu-satunya campuran untuk hujan. Saat ini dikecualikan dari sesi Pirelli telah meminta tim untuk menurunkan pembalap utama. Charles Leclerc sudah dikonfirmasi, Lewis Hamilton tetap menjadi tanda tanya. Minggu berikutnya giliran Mercedes McLaren, tapi di aspal kering. Memang Nürburgring yang tidak menjadi tuan rumah Formula 1 sejak GP Vel 2020 akan menyambut Antonelli, Russell, Norris, dan Piastri untuk uji coba pada slick. Untuk 2027, 2 hari teknis ban yang perlu dikembangkan, data yang perlu dikumpulkan, tapi juga dalam latar belakang konfirmasi dari sebuah kebiasaan, sementara pedok menunggu Miami Ferrari menggunakan setiap jam yang tersedia. Jadi perhatikan bahwa Ferrari telah menjadwalkan tes di Fiorano dengan ban basah, jadi ban dari Pirelli, intermediate dan full wet. Tidak akan ada super intermediate untuk sesi ini, dan Leclerc telah dikonfirmasi, Hamilton masih harus mengonfirmasi. Namun kedua pembalap akan berputar di Fiorano dengan ban basah untuk menguji ban dari Pirelli untuk 2027. Namun ini akan menjadi sesi bermanfaat untuk mencoba aerodinamika mobil balap. Karena dalam kondisi basah, kecepatan juga lebih lambat, Anda memiliki cara untuk mencoba lebih banyak aerodinamika. Di tikungan melihat juga aliran udara yang mengenai mobil balap. Singkatnya menjadi sesi uji coba yang sebenarnya. Juga untuk mencoba setelan untuk kondisi basah. Namun sementara itu, Mercedes dan McLaren akan berputar melakukan tes dengan ban dari Pirelli untuk kondisi kering. Jadi mereka akan memiliki keuntungan tambahan jika kita mau menuju Nürburgring pada 14 dan 15 April menguji ban dari Pirelli. Untuk 2027, perhatian bahwa di sana juga mereka akan mencoba pengaturan yang berbeda. Mungkin pemetaan mesin yang berbeda untuk menguji dan meningkatkan semakin banyak perangkat lunak dari mesin listrik. Dan perhatian juga pada MGK. Perhatian pada pemetaan mesin-mesin, tapi perhatian juga pada sayap karena akan diuji konfigurasi yang berbeda dari aerodinamika aktif, tapi perhatian juga pada hal lain. Sangat penting sebenarnya pada 20 April akan ada diskusi lain dari FIA mengenai regulasi 2026 dan apa yang mungkin berubah dari sini ke depan. Ada tanggal yang penting, hampir sama pentingnya dengan yang di Miami, yaitu 20 April.
dalam kalender Formula 1, menandakan sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Itu adalah hari di mana pemimpin tim FIA Formula 1 akan berkumpul untuk memberikan suara perubahan pada regulasi 2026. Sebuah langkah formal, tapi bukan rutinitas jalan menuju pemungutan suara itu, dimulai dari pertemuan sebelumnya yang dijadwalkan pada 9 April yang akan berlangsung secara virtual juga secara langsung di London, dan itu bukan sesi pengambilan keputusan tapi akan menjadi diskusi teknis dengan bagian regulasi dari FIA tim dan pengemudi duduk secara virtual di meja yang sama untuk menganalisis data dari 3 balapan pertama dan mengevaluasi proposal intervensi. Fokus utama adalah pengelolaan energi. Keputusan akan datang 11 hari setelahnya dengan pemungutan suara pada 20 April, dan kemudian langkah selanjutnya akan menjadi formalitas di Dewan Dunia Motorsport dari FIA. Ayao Komatsu, kepala tim dari AS, telah merangkum dengan baik semangat di mana tim mendekati pertemuan. Kami sedang memeriksa situasi dari setiap sudut pandang. Karena ketika kami melakukan perubahan, kami harus membuat yang benar. Kami tidak bisa bertindak secara impulsif, dan kemudian setelah beberapa balapan, menyadari bahwa kami telah membuat pilihan yang salah. Tapi apa yang seharusnya diubah tepatnya? Ya, pada dasarnya ada beberapa poin yang perlu diubah. Titik awal adalah dosa asal dari regulasi 2026, yaitu pembagian perkiraan Ma indikativa dari 50% antara mesin termal dan listrik. Sebuah MGUK dari 350 kW setara dengan 476 tenaga kuda telah mendesain ulang alam itu sendiri dari mobil balap. Waktu putaran tidak dibangun lagi di tikungan, tapi di setengah pertama dari garis lurus. Semua yang lain adalah pengisian ulang lift and coast super clipping. Sebuah resep yang Mercedes telah lakukan lebih baik dari tim lain, namun mengubah daya termal dalam waktu dekat hampir tidak mungkin. Satu-satunya kendali yang benar-benar dapat diakses dalam jangka pendek akan menjadi pelonggaran batasan aliran bahan bakar. Lebih banyak bahan bakar di ruang pembakaran, lebih banyak daya, tapi dapat diterapkan hanya dalam kualifikasi dan dengan risiko nyata kerusakan mekanis jadi modifikasi struktural. Pada mesin termal akan ditunggu hingga 2027 ketika turbo rasio kompresi dan sistem pengisapan akan menawarkan rentang yang jauh lebih luas dari alat tetap mesin listrik. Dan di sini perlu dilakukan analisis detail karena menurunkan daya maksimum dari M2K dari 350 menjadi 220 kW tidak menyelesaikan masalah mendasar. Mengambil sebagai referensi sebuah putaran dalam kualifikasi Suzuki dengan 4 MJ dari baterai terisi saat start dan 8 MJ yang dapat dipulihkan selama putaran melalui pengereman lift and coast, dan super clipping pembalap memiliki total 12 MJ, menurunkan daya menjadi 250 kW dengan energi yang sama, mendorong mobil selama 48 detik alih-alih 34 dorongan listrik memanjang. Tetapi kebutuhan untuk memulihkan 8 MJ itu tetap tidak berubah. Super clipping dalam lift and coast, tikungan cepat diubah menjadi stasiun. Pengisian daya, semuanya tetap sama, intervensi nyata. Menurut pembacaan ini harus menyentuh jumlah energi yang dapat dipulihkan selama putaran. Contoh konkret adalah menurunkan daya menjadi 250 kW dan membatasi pemulihan menjadi 6 MJ alih-alih 8 MJ. Ini akan menghasilkan dorongan yang tersedia selama 40 detik dengan 25% lebih sedikit pengisian. Yang harus dilakukan menggabungkan langkah ini dengan super clipping yang ditingkatkan, meningkatkan batas dari pemulihan penuh gas dari 250 ke 350 kW. Pengisian ulang akan menjadi lebih cepat dan kurang merugikan untuk berkendara. Namun hati-hati, setiap modifikasi memiliki manfaatnya dan kerugiannya. Jika kita ingin meningkatkan super clipping dan tersenyum mesin termal yang lebih kuat, menyebarkan energi listrik sepanjang lurus, membantu mereka yang kekurangan tenaga termal, dan politik antara tim dan pengemudi dalam pertemuan seperti itu. Seberat teknik duel Leclerc, Russell, dan Suzuka telah membuktikan bahwa Formula 1 ini memiliki potensi ekspresif otentik. Kualifikasi untuk saat ini masih belum memberikan keadilan pada potensi yang sama pada 20 April. Akan terlihat jika ada kehendak kolektif untuk benar-benar mengubah sesuatu. Dan disinilah letaknya poin yang sebenarnya paling penting. Sebenarnya tidak begitu banyak berapa banyak energi listrik yang tersedia. Motor listrik jadi dari 350 kW menurunkan ke 250 kW pasti adalah langkah pertama dalam arah yang benar, tapi itu bukan satu-satunya langkah untuk menyelesaikan masalah.
Poin yang paling penting adalah berusaha untuk meningkatkan jumlah energi yang dapat dipulihkan dalam satu putaran, sehingga para pembalap tidak perlu menggunakan tikungan cepat atau titik-titik tertentu untuk memulihkan energi dan melakukan lift and coast, dan kemudian melihat para pembalap yang tidak melampaui batas. Kita harus berusaha untuk mengeluarkan hingga batas maksimal para pembalap di setiap tikungan, menghindari agar mereka tidak perlu memulihkan energi untuk digunakan kemudian untuk motor listrik. Ini adalah poin kunci. Jadi menurunkan energi yang tersedia motor listrik dan meningkatkan energi yang dapat dipulihkan, sehingga dengan cara ini para pembalap memiliki lebih banyak energi yang tersedia untuk digunakan selama putaran. Ini adalah poin kunci dari peraturan. Perhatikan bahwa ada juga politik di tengah. Jadi tim-tim yang lebih mudah memulihkan energi mungkin akan menentang solusi ini karena mereka sudah memulihkan cukup energi, sementara tim-tim yang lebih kesulitan akan mendukung. Jadi pasti akan ada diskusi internal antara semua produsen mesin TRA, siapa yang lebih mendukung, siapa yang kurang mendukung, tentunya siapa yang memiliki mesin thermal lebih berkinerja. Akan lebih menentang perubahan saat ini pada peraturan, siapa yang memiliki mesin thermal kurang berkinerja akan lebih mendukung perubahan peraturan. Jadi kita akan melihat siapa yang akan menang dalam pertarungan ini, yang bukan hanya teknis tapi juga politik. Cimino Antonelli sedang memimpin kejuaraan dunia. 3 balapan, 2 kemenangan berturut-turut. Ini adalah klasemen yang membawa namanya di puncak. Ditulis seperti ini, terdengar hampir tidak masuk akal, namun ini hanyalah realitas di awal musim ini. Dan pertanyaan yang sedang diajukan paddock bukan apakah itu layak angka-angka berbicara jelas, tapi seberapa lama itu bisa bertahan. Sebenarnya kita harus menargetkan poin teknis sentral dari pengelolaan campuran keras. Juan Pablo Montoya menyintesis konsep dengan jelas. Antonelli jauh lebih nyaman dengan ban keras, dengan ban yang lebih keras dibandingkan dengan Russell. Sebuah perbedaan yang dalam Formula 1 ini sensitif dan sedikit toleran terhadap kesalahan. Dia diterjemahkan menjadi keuntungan konkret Bologna. Tidak membedakan diri karena kecepatan murni, tapi karena kemampuan untuk tetap berada dalam batas tanpa pernah melampauinya. Sebuah kualitas langka dan semakin berharga ketika grip menurun dan mobil menjadi tidak terduga. Dalam momen-momen itu Russell tampak lebih menderita. Sebenarnya Kimi Antonelli sejak tahun lalu telah membiasakan kita untuk melaju jauh lebih cepat dalam langkah balapan dibandingkan kualifikasi, di mana dalam kualifikasi dia tetap bisa melaju cepat tapi sejalan dengan rekan-rekan timnya, sementara dalam langkah balapan dia bisa terus menekan pada putaran yang sama tanpa ada variasi. Dan ini memungkinkan saya untuk mengelola ban dengan lebih baik, terutama ban yang lebih keras. Ada juga variabel lain, suspensi belakang yang diperkenalkan oleh Mercedes dalam balapan terakhir. Montoya telah mengangkat masalah ini dengan pertanyaan yang tepat. Apakah ini sebuah evolusi yang menuju arah Kimi Antonelli? Jawabannya, meskipun tidak pernah eksplisit, sepertinya disarankan oleh hasil. Ketika 1 dan 2 pembalap hasil yang lebih solid, pengembangan teknis cenderung mengikuti arah itu. Bukan karena pilihan politik, tapi karena logika. Dan hari ini, referensi internal dengan angka di tangan adalah Kimi Antonelli.